Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibda Rofianti dengan NIM 666-12030 dari kelas 3B Administrasi Publik 2020. Mobile JKN adalah aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Merupakan salah satu bentuk elektronik government di mana penggunaan internet dalam suatu organisasi publik oleh pemerintah, yang mana guna meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Pengembangan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses beragam informasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan secara cepat dan mudah, dimanapun dan kapanpun. Tahap-tahap e-government dalam aplikasi JKN Mobile. Yang pertama, tahap informasi. Pada tahap informasi dalam aplikasi JKN Mobile, di mana pada tahap ini aplikasi JKN Mobile sudah memenuhi syarat karena aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store dan juga iOS. Mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang merupakan kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan, ditransformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta di mana saja, kapanpun, tanpa batas waktu atau self-service. Saat ini tercatat pengguna aplikasi mobile JKN versi Android sebanyak lebih dari 1 juta user dan aplikasi mobile JKN versi iOS sebanyak lebih dari 2.000 user. Beragam fitur dapat digunakan oleh peserta, diantaranya info BPJS menampilkan informasi seputar BPJS Kesehatan. Yang kedua, peserta mencari data kepesertaan melalui nomor kartu NIK atau nomor kartu keluarga. Lokasi mencari dan menampilkan peta lokasi fasilitas kesehatan berdasarkan cabang dan lokasi terdekatnya. Yang selanjutnya, tagihan mencari informasi mengenai tagihan peserta. Cek VA mencari nomor virtual account peserta berdasarkan NIK. Yang selanjutnya, pendaftaran PBPU, pendaftaran diri Anda sebagai peserta bukan penerima upah. Yang selanjutnya, pendaftaran penggunaan mobile, pendaftaran diri Anda untuk dapat digunakan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile. Yang selanjutnya, login masuk ke aplikasi BPJS Kesehatan Mobile. Dan yang terakhir adalah notifikasi tagihan BPJS Kesehatan. Yang kedua, tahap komunikasi. Pada tahap komunikasi dalam aplikasi mobile JKN yang disediakan oleh pemerintah, tidak sekedar menyajikan paparan dan informasi mengenai keberadaannya secara online, tetapi juga disertai dengan fasilitas komunikasi secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan dengan nomor call center 1-500-400 PEG https://www.bpjskesehatan.go.id dan channel keluhan https://bpjskesehatan.go.id sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Penyajian fasilitas komunikasi ini dimaksudkan untuk memberikan titik kontak menjadi aplikasi dan pengunjung aplikasi JKN Mobile, serta meningkatkan pengunjung aplikasi JKN Mobile menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai macam hal yang terkait dengan keberadaan penyajian aplikasi JKN Mobile. Dan menilai tingkat responsivitas yang baik adalah ketika seorang masyarakat memberikan pertanyaan ataupun kritik dan saran kepada pemerintah melalui aplikasi ini. Komunikasi yang tersedia dalam waktu 2 minggu. Email atau sarana akses untuk komunikasi yang tersedia dapat terjawab dalam kurun waktu 2 minggu. Oleh karena itu, responsivitas aplikasi dapat dikatakan baik. Yang ketiga, tahap transaksi. Pada tahap ini, layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui aplikasi mobile JKN tidak hanya sebatas menyediakan informasi mengenai layanan kesehatan, tapi juga melayani kebutuhan masyarakat, tentu baik dalam akses pembayaran iuran bulanannya. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Doku mengembangkan fitur registrasi Audobit melalui aplikasi mobile JKN. BPJS Kesehatan melakukan pengembangan aplikasi mobile JKN yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Untuk memberikan kemudahan peserta JKN KIS, BPJS Kesehatan memberikan solusi pembayaran iuran dengan mudah dan praktis melalui aplikasi mobile JKN. Fitur terbaru pada aplikasi mobile JKN ini yaitu fitur Audobit.
auto debit untuk pembayaran iuran tanpa harus memiliki rekening tabungan. Fitur terbaru ini untuk memudahkan peserta JKN KIS di dalam membayar iuran setiap bulannya. Peserta dapat mengadopsikan dana ke dalam saldo akun mobile cash yang ada di Day untuk setiap bulannya. Iuran yang wajib dibayarkan akan dipotong langsung melalui saldo yang ada di aplikasi tersebut. Tentunya hal ini akan mempermudah dan peserta JKN KIS tak perlu lagi khawatir untuk perlu bayar iuran setiap bulannya. Dan untuk pengisian saldo pada aplikasi dapat diisi melalui PT Pos Indonesia dan minimarket, serta tata cara pengisian dapat diketahui melalui aplikasi mobile JKN. Yang keempat, tahap metadata. Metadata adalah suatu yang sebenarnya sering kita lihat, akan tetapi mungkin tidak disadari sebagai petunjuk awal metadata dalam bentuk data yang diberikan informasi atau mendeskripsikan suatu data lainnya. Karena di Indonesia saat ini belum sampai pada tahap metadata, aplikasi mobile JKN masih bersifat belum dapat diakses secara luas dalam cakupan negara. Artinya, orang yang bertempat tinggal bukan di Indonesia tidak dapat mengakses atau mengetahui apa saja yang ada dalam aplikasi mobile JKN. Digital divide adalah kesenjangan antara mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal akses dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern dengan mereka yang tidak berpeluang menikmati teknologi tersebut. Digital divide juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara mereka yang menggunakan teknologi dengan yang tidak. Permasalahan digital yang dihadapi oleh pengguna aplikasi mobile JKN tentu hal yang dapat didefinisikan sebagai suatu permasalahan tentang bagaimana mengakses aplikasi mobile JKN, di mana tidak semua pengguna mobile JKN melek teknologi. Bisa dipastikan bahwa pengguna mobil JKN didominasi oleh masyarakat yang berusia lanjut, sehingga perlu pemahaman lebih dan mengenai pengguna aplikasi layanan kesehatan secara online ini yang melalui penerapan e-government oleh pemerintah, sehingga solusi yang dapat diberikan melalui jalan pemanfaatan teknologi dengan memberdayakan relawan untuk menangani digital divide ini adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan untuk lebih mengetahui dan mencari tahu bagaimana penggunaannya, dan tentu itu merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan penyuluhan terhadap ketidaktahuan masyarakat sebagai penyedia layanan. Selain itu juga dapat dimulai dengan penggunaan wifi gratis, kabel-kabel yang menghubungkan dengan internet yang cukup, serta melalui peranan sarana dan prasarana yang memadai. Hambatan elektronik government yang terjadi di Indonesia terbagi ke dalam 5, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, hukum dan peraturan pemerintah, budaya organisasi, dan komitmen pimpinan. Untuk itu, maka perlu dicari solusi untuk mengatasi hambatan elektronik government yang terjadi di Indonesia tersebut dengan beberapa langkah, diantaranya infrastruktur. Menangani masalah digital divide di Indonesia, penyebab utama terjadinya digital divide itu sendiri adalah kurang memadainya infrastruktur yang ada seperti internet, listrik, komputer, dan sebagainya. Maka diperlukan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah di Indonesia, sehingga setiap masyarakat dapat mendapatkan kesetaraan informasi. Apa yang didapatkan oleh masyarakat kota juga didapatkan oleh masyarakat desa. Pembangunan wartel dan warnet adalah langkah paling umum yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Kedua fasilitas ini memainkan peran penting dalam mengurangi digital divide dan secara berkelanjutan memperluas jangkauan telekomunikasi dan internet baik di daerah kota maupun desa. Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam mencapai pembangunan infrastruktur juga dapat mengurangi kesenjangan digital. Kerjasama ini mengurangi beban berat anggaran pemerintah, sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi pada bidang-bidang yang lebih membutuhkan perhatian. Sedangkan peran pemerintah ada dalam penyediaan persyaratan-persyaratan agar sektor TIK dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, sumber daya manusia. Adanya digital divide pada sumber daya manusia tidak terlepas dari persoalan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan internet tersebut. Maka hal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan public education dengan menyiapkan kurikulum, ditekankan aspek e-government, ditingkatkan pelatihan, pendidikan untuk orang dewasa yang lebih fokus ke internet, serta sekolah kejuruan tentang internet. Pemerintah perlu juga mengadakan program bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia agar meningkatkan kualitas bahasa Inggris yang mereka miliki, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan informasi lebih maksimal, karena pada umumnya penggunaan bahasa Inggris adalah yang paling umum yang dicantumkan untuk setiap konten pada internet.
Namun masyarakatnya masih kurang dalam penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Hal ini menjadi penghambat untuk mempelajari segala sesuatu yang sebenarnya sudah ada di internet, sehingga masyarakat Indonesia cenderung untuk tidak mau tahu tentang perkembangan teknologi dan pengambilan manfaat dari hal tersebut. Yang ketiga, hukum dan peraturan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan digital dengan mempercepat presentasi internet di seluruh Indonesia. Program Indonesia Digital Network atau IDN dihadirkan sebagai solusi bagi konektivitas nasional. Tujuan program ini bukan hanya mendukung digitalisasi masyarakat Indonesia, melainkan juga meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia dalam menjawab pertanyaan global yang sudah di depan mata. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 adalah salah satunya. Namun, program tersebut belum berjalan dengan baik, maka hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan program tersebut untuk mengatasi masalah digital divide di Indonesia. Sebenarnya masalah digital device dalam hukum dan peraturan pemerintah sudah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun, kurangnya literasi masyarakat membuat mereka menerima informasi dengan mentah-mentah sehingga terjerat hoaks, berita bohong, dan asumsi-asumsi buruk lainnya. Sehingga yang perlu ditekankan oleh pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan juga tepat. Yang keempat adalah budaya organisasi. Dalam tahap ini, organisasi harus mengembangkan dan membentuk budaya sadar akan kebutuhan pengguna elektronik dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga pemanfaatan elektronik government mampu memudahkan jalannya organisasi, dimulai dengan penggunaan teknologi-teknologi dalam kegiatan-kegiatan organisasi seperti untuk membuat file menjadi lebih rapi, maka menggunakan e-filing. Yang terakhir adalah komitmen pemimpin. Komitmen pemimpin dibutuhkan dalam penyesuaian pengguna elektronik, karena dengan adanya komitmen dari pemimpin, maka penyelenggara elektronik government dapat terrealisasikan. Maka hal yang perlu dilakukan adalah pemimpin harus mulai menyadari pentingnya penggunaan elektronik government dan menggunakan internet untuk para karyawannya. Seperti penyediaan sebuah penerapan teknologi bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti komputer, laptop, dan alat pendukung lainnya.